saya Ricky Hamdani akan mencoba membahas sebuah tema musyawarah silet. Telah hadir bersama kita di studio pada malam hari ini Bapak Supardi selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dan selaku sekaligus Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia untuk Sumatera Barat. Selamat malam, Pak. Malam, Ricky. Dan pada bagian kiri saya ada Bapak Saifullah SPDMM, beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya pada malam ini, Bapak semua? Alhamdulillah aman. Kalau kita lihat ya pemirsa Padang TV, bapak-bapak kita ini pada malam hari ini tampil mencerminkan tampil sebagai seorang pendekar Minang ya Pak ya, dengan baju seragamnya. Tentu sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, kita akan mencoba membahas persoalan tentang musyawarah silet, yang mana pada tahun 2019 yang lalu salah satu kebudayaan tradisi Minangkabau yaitu silet telah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu cagar budaya non-benda yang sudah resmi terdaftar di UNESCO. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba berbincang-bincang dan membahas keunggulannya bagi pada malam ini kita coba akan mengulik-ulik dan berbincangkan tentang masalah persoalan silet tadi dengan narasumber kita. Kita ke Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dulu ya Pak Ketua ya. Dengan diakuinya silet tadi sebagai salah satu cagar budaya non-benda oleh UNESCO pada tahun 2019, dari Dinas Kebudayaan Sumatera Barat sendiri memandangnya seperti apa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua, Ricky dan para pemirsa Padang TV. Saya juga kesempatan mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Setelah silet ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2019, tentu saja ini sebuah diplomasi budaya bagi Indonesia umumnya, Minangkabau khususnya, sehingga kita semakin dikenal oleh dunia. Nah, ini sekaligus tentu saja akan bisa memberikan multiplier effect pada banyak hal. Pada Dinas Kebudayaan sendiri tentu akan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan melalui silet ini. Ya. Itu sementara. Itu dari segi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Nah, selaku Ketua IPSI Sumber, memandang berkah ini diakuinya silet sebagai salah satu cagar budaya oleh UNESCO. Dari IPSI sendiri bentuk rasa syukurnya seperti apa itu Pak? Ya tentunya kita tidak bisa hanya berpuas ya, silat itu diakui oleh UNESCO sebagai salah satu tradisi ya kebudayaan dunia. Yang harus kita ingat juga bahwasanya Kementerian Pendidikan juga menyatakan bahwasanya pencaksilat itu berasal dari Minangkabau Sumatera Barat ya. Artinya kita selaku Ketua IPSI tentu punya tanggung jawab yang lebih ya dibandingkan dengan teman-teman provinsi-provinsi lain. Karena walau bagaimanapun bercerita tentang masalah silat, tentu mata orang akan memandang Sumatera Barat. Ya, ranah Minang tentunya. Silat merupakan sebuah etalasi budaya kita yang tentunya bagi kita di IPSI Sumatera Barat punya beban tersendiri. Tidak hanya sekedar mempertahankan, tapi mengembalikan kembali jati diri orang Minang yang selama itu dikenal dengan silatnya. Dan alhamdulillah Dinas Kebudayaan melalui Pak Saifullah dengan rekan-rekan Taman Budaya juga mencoba berinovasi ya, bikin sebuah kegiatan yang selama ini belum pernah diadakan, yaitu musyawarah silet. Ini kegiatan pertama ya. Ini salah satu bentuk ucapan terima kasih kita ya kepada UNESCO dan juga pada pemerintah
dengan mengembalikan kembali nilai-nilai silat tadi itu melalui musyawarah tua silat. Nah, dari segi kebudayaannya sendiri, Pak Ketua IPSI memandang apakah dengan sudah diakuinya silat Minang ini oleh UNESCO, apakah nanti itu akan ditanamkan langsung dari segi kebudayaan kepada dunia pendidikan barangkali? Ya, harus diluruskan ya, pengakuan pemerintah ya, dalam hal ini adalah kementerian, pencak silat itu berasal dari Minangkabau, dari Sumatera Barat ya. Nah, artinya tentu bagi kita seperti mana telah kita sampaikan tadi ya, tentu ini merupakan sebuah hal yang tidak hanya patut disyukuri, tapi juga dikembangkan, dipertanggungjawabkan ya. Dan itu tentu tidak akan bisa hanya dilakukan oleh IPSI ya. Makanya kita perlu semacam kerjasama, sinergitas dengan pemerintah, dalam hal ini tentu Dinas Kebudayaan ya. Dan tidak hanya Dinas Kebudayaan tentunya, kita juga berharap nanti secara menyeluruh nanti pemerintah kota dan kabupaten juga membuka keran ini ke lembaga-lembaga pendidikan kita ya, sehingga nanti anak-anak kita dimulai dari SD dan seterusnya betul-betul mengenal silat tidak hanya dalam bentuk dalam bentuk animasi, cerita ya, cerpen dan sebagainya, tapi betul-betul dia melihat bahwasanya silat itu merupakan hal yang wajib bagi mereka untuk bisa mereka tuntut. Nah, proses ini yang kita coba untuk membicarakannya ke pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah daerah nanti baik itu provinsi maupun kota kabupaten bisa mengantisipasi itu, mengenal silat dari usia dini. Kalau Pak Saifullah sendiri sebagai perwakilan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaannya, tanggapan dari keterangan Pak Ketua IPSI tadi untuk implementasinya di dunia pendidikan ataupun kebudayaan Sumatera Barat? Ya, kita sangat setuju dan mendukung yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa kita harus mensosialisasikan silat ini atau silat ini pada seluruh masyarakat melalui bisa saja melalui sekolah. Kita bisa masukkan ke dalam kurikulum muatan lokal, atau juga ada pengembangan diri sehingga dimungkinkan anak-anak sekolah mulai dari SD seperti kata Pak Ketua tadi ya, sampai SMA itu bisa mempelajari silat secara komprehensif, karena kita tahu silat bukan saja sebagai olahraga, bukan saja sebagai bela diri, tapi juga ada pendidikan karakter. Di situ juga ada kita tahu bahwa silat ini punya filosofi tertentu, khususnya Minangkabau ada filosofi ABS SBK. Kemudian juga dalam rangka pendidikan mental spiritual, itu harus bisa disosialisasikan, disampaikan kepada semua orang, terutama dari generasi muda, sehingga generasi muda tidak saja memandang silat ini sebagai olahraga, sebagai prestasi. Tentu saja IPSI, karena di situ juga ada bidang khusus silat tradisi, kita berharap perhatian IPSI terhadap silat tradisi ini semakin bagus, semakin meningkat. Itu harapan kita. Menariknya dari pembicaraan Pak Kadis tadi, adanya dengan tadi video adat bahasa di sarak bahasa di Kitabullah itu. Kalau kita kembali ke sejarah terdahulunya, anak muda-muda Minang ini kalau beranjak balik itu kan tidurnya di surau ya Pak Ketua ya. Pak Kadisnya. Terus belajar mengaji. Jadi salah satu keunggulan orang Minang itu santiang mengaji. Untuk ilmu bela diri pun juga diwariskan oleh yang tua-tua. Makanya ada falsafahnya, lawan tidak dicari, jika basuh pantang diilakkan. Nah, posisi silat ini dari apanya? Kalau kita pandangnya dari adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah tadi itu, posisi silat ini sedalam apa pada apa tadi falsafah tadi? Ya. Sebenarnya Pak Ketua mungkin paling paham ya, tapi sejauh pandangan saya dari pengalaman empirik juga, karena waktu kecil-kecil juga belajar itu di perguruan tinggi juga, memang
kita lihat seperti sampai oleh kita tadi, itu sasaran silat itu mungkin di surau, ya, sehingga kita belajar mengaji dulu, sekaligus sebelum praktek silat itu juga pengajiannya ada hubungan dengan silat ini. Kalau dari segi bahasa pun sebenarnya boleh jadinya ada hubungan dengan bahasa Arab juga nih. Kalau kepada Allah itu kan sholat, ya hubungan kita. Kalau kepada Rasulullah kan sholawat. Nah, kalau kita sama kita kan silaturahim, ya. Nah, bisa jadi, boleh jadi silat ini dalam rangka di samping untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, juga silaturahim sama kita. Nah, memperbaiki hubungan Allah ini kan ada filosofi dalam silat, ya. Kalau dulu belajar langkah itu ada apanya, ya, sehingga ada kata-kata Allah, ana, gitu ya. Nah, itulah langkah. Jadi setiap pendidikan silat itu agama selalu mengiringi. Ya. Nah, makanya kalau belajar silat tradisi itu kan salah satunya itu kan disuruh sholat. Walaupun kita tidak boleh sholat itu karena silat, itu tidak boleh, nanti tidak ikhlas kan. Tapi biasanya begitu guru-guru tua silat ini mengajarkan, ya, harus sholat, harus memperbaiki hubungan dengan Allah SWT sama manusia. Dan pepatah tadi sebenarnya kita minta koreksi dari ketua tadi, kalau lawan pantang dicari, bas sebok kalau bisa juga digeser dikit tuh. So, diusahakan juga dielakkan, karena memang kalau kita lihat silat ini untuk silaturahim, mencari kawan, bukan mencari lawan, baik yang ada dalam sasaran itu sendiri maupun dengan antar perguruan. Ketemu sekali-sekali antar perguruan itu untuk silaturahim, ya. Nah, maka silat ini kan dia rasa, ya, rasa. Dia tidak mematikan, tidak melukai, gitu ya. Nah, gitu. Kalau sudah terdasar lah baru bisa dipakai. Jadi memang untuk silaturahim, hubungan baik. Di situ kita lihat ada aspek sedekah. Ya, sebenarnya banyak kalau ditanya kedalamannya, tentu memang ya saya juga menjelaskannya. Menjelas ada filosofi keagamaannya. Setiap langkah kita itu ada pengajiannya. Gitu. Kalau Pak Ketua sendiri, mungkin lebih spesifiknya mungkin ada kedalaman tersendirinya mungkin mengenai adat bahasa di Sarak bahasa di Kitabullah ini dikaitkan dengan silat tadi. Iya. Sesungguhnya kita nggak bisa pisahkan, ya. Bercerita tentang masalah silat, tentu kita akan bercerita tentang masalah agama. Nah, dua komponen ini nggak bisa dipisahkan, ya. Konteks silat Minangkabau, ya. Makanya di silat itu kita kenal putih kaji itu terikat, ya. Orang untuk memutuskan kaji silat itu dia harus masuk ke terikat. Semakin tinggi nilai terikatnya, maka semakin tinggi pula nilai silatnya. Nah, ulama-ulama kita selama ini juga membuktikan mereka itu jago-jago silat semua, ya. Seperti mana kata Pak Saifullah, semakin tinggi ilmu silatnya maka dia akan semakin merunduk. Susah bagi orang yang tidak bisa membaca, karena memang silat itu tidak hanya sebuah olahraga tentunya, tapi silat itu merupakan pembentukan sebuah proses jati diri kita. Karena di silat itu kita belajar sabar, di silat kita belajar tawadu, di silat kita belajar agama, di silat kita juga belajar akidah dan lain sebagainya. Kompleks semua tentang masalah silat itu. Nah, hanya saja persoalan saya sekarang ini mungkin yang tertinggal, ya. Ini yang tergerus dengan pertumbuhan zaman, ya. Kita kenal ada berbagai bela diri yang juga menjamur di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, Sumatera Barat juga seperti itu. Nah, secara tampilan mungkin silat tergerus, ya. Kenapa? Karena selama ini silat tradisional yang kita diskusikan pada hari ini adalah selama ini mereka tidak bermain pada arena keramaian, tapi mereka lebih banyak bermain di tempat-tempat yang sunyi, bahkan di malam hari dan sebagainya. Kenapa? Karena menghindari tadi itu, jangan ada persangka wah, ya, takabur dan sebagainya. Maka silat tradisional itu biasa dilakukan oleh orang tua kita dahulu itu di malam hari, tidak di tempat keramaian. Nah, ini mungkin yang bagi generasi muda kita dianggap merupakan sebuah ketertinggalan, sehingga silat tidak lagi merupakan sebuah kebutuhan. Nah, saya melihat bahwasanya kalau dahulu silat itu merupakan sebuah kebutuhan, sekarang sudah tergerus.
Silat tidak lagi merupakan sebuah kebutuhan, tapi kepentingan. Ketika ada orang punya kepentingan sesuatu ya, apakah itu dendam pribadi atau apa, maka mereka belajar silat. Tidak lagi merupakan sebuah kebutuhan silat tersebut, beda dengan yang lain. Nah, inilah kita coba untuk mengembalikan kembali jati diri orang Minang itu adalah silat. Nah, dulu kita juga kenal setiap orang tua kita melepaskan anak ke rantau, mereka dibekalin dua. Yang pertama itu agama. Ya. Mereka pandai jadi imam, pandai azan dan qamat. Dan terakhir itu mereka bersilat, pandai silat untuk menjaga diri, untuk membentengi dirinya dan membentengi akidahnya, bisa belajar sabar ya dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah mencukupi itu, maka orang tua kita baru bisa melepaskan anak bujangnya ke rantau. Beda dengan sekarang. Sekarang ketika anak kita ke rantau, dibekalin cukup, tidak hanya sekedar uang, bahkan juga tabungan, deposito, ATM dan sebagainya. Itu perbedaan dulu dengan sekarang, sehingga kemandirian anak kita itu menjadi hilang ya. Kita tidak lagi bisa mencoba menemukan jati diri di rantau, beda dengan para orang tua kita ketika di rantau. Nah, mengembalikan itu tentu sebuah proses yang cukup panjang. Kenapa? Karena memang ada keterputusan yang juga cukup panjang, tidak hanya 1-2 tahun ya, mungkin sudah puluhan tahun. Maka seperti mana yang telah kita sampaikan tadi dan juga Pak Sisbullah sampaikan, pekerjaan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh IPSI, tidak hanya bisa dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, seluruh komponen masyarakat punya kepentingan, karena silat itu merupakan rohnya orang Minang. Kalau bicara tentang masalah Minang, maka nggak bisa lepas dari kita bicara tentang masalah silat. Jadi kebanggaan kita kepada silat tidak hanya pengakuan UNESCO, pengakuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, tapi kebanggaan kita terhadap silat itu harus kita manifestasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang itu memang betul-betul mencerminkan tradisi kita, budaya kita terhadap silat. Pemirsa Parang TV dimanapun berada, semakin malam tentu kita akan semakin dalam mengupas tentang persoalan musyawarah silat ini dengan kedua narasumber kita. Namun jangan kemana-mana dulu, tetap di Dialog Khusus Parang TV. Kita akan kembali setelah iklan pariwara. Masih dalam program Dialog Khusus dan kita masih membicarakan seputar persoalan musyawarah silat tadi. Kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya bersama narasumber kita. Sebelum kita ke Pak Kepala Dinas, kita ke Pak Ketua IPSI dulu. Nah, musyawarah silat, apa yang melatar belakangi musyawarah silat ini? Ya, makasih Pak Riki. Latar belakangnya sederhana ya. Ada semacam kekhawatiran ya, kemasgulan ya dalam diri kita ketika itu melihat bahwasanya silat tidak lagi merupakan identitas orang Minang. Ya. Silat tidak lagi menjadi menjadi kebanggaan ketika anak-anak kita mencoba untuk berkonsentrasi baik pada dunia olahraga maupun bela diri. Ya. Dan ini juga dibuktikan dengan prestasi kita. Ya, baik itu di tingkat PON ya, terus di tingkat yang lain ya. Bahkan kemarin di PON Papua kita tidak mendapat 10 besar silat di Indonesia. Nah, sementara seperti mana yang telah kita bincangkan dari awal ya, Indonesia sendiri mengakui bahwasanya silat itu berasal dari Sumatera Barat. Tapi kita tidak menyadari, dari tahun ke tahun kita kehilangan jati diri sebagai seorang pesilat tadi itu. Nah, kekhawatiran, keraguan, dan kesedihan inilah yang mencoba kita mendiskusikan dengan teman-teman di Dinas Kebudayaan. Itu jauh sebelum saya diangkat menjadi Ketua IPSI Sumbar. Ya. Kita ingin kembalikan itu kembali. Ya. Kita ingin tidak hanya Indonesia, dunia juga mengakui bahwasanya ranah Minang itu adanya gerbang silat. Ya. Dahulu provinsi-provinsi tidak hanya di Jawa, Malaysia, Singapura belajar silatnya di Minangkabau. Eropa dan lain-lain belajar silatnya di Minangkabau. Itu jelas dan nggak bisa dipungkiri. Sejarah membuktikan seperti itu.
Nah, kita diskusi dengan teman-teman di Dinas Kebudayaan, dan alhamdulillah Pak Saifullah ya dengan Pak Fauzan dengan Pak Sekri Budiman di Taman Budaya punya ide yang cukup cemerlang. Ada mindset yang selama ini yang menurut saya pribadi itu salah ya. Ada yang menyatakan ada silat tradisional dan ada silat prestasi. Dikotomi inilah yang sesungguhnya membuat pola pikir kita menjadi rusak ya. Tidak ada silat tradisional dan juga tidak ada silat prestasi. Silat cuma satu, seperti mana yang telah kita bicarakan di sesi pertama tadi itu. Hanya itu ya. Bagaimana anak-anak kita ketika mereka berlomba ya dan lain sebagainya, mereka harus menguasai dulu ya dasar-dasar silat itu betul. Kita nggak kenal dengan istilah kuda-kuda, kita kenal cuma langkah 3, langkah 4 dan sebagainya, dan semua punya arti ya. Kita nggak pernah menyerang, tapi kita menunggu. Silat nggak butuh tenaga besar. Silat itu insting. Nah, dasar-dasar inilah yang selama ini menjadi hilang ya. Nah, ini yang kita kembalikan. Kenapa menjadi hilang? Ada beberapa sebab. Nah, salah satunya itu, sebabnya itu adalah dikotomi tadi itu, sehingga terkotak-kotaklah kita semua. Orang tua kita yang di kampung, yang di daerah, yang selama ini konsen ya memberi pelajaran silat tradisional tadi itu ke anak didiknya, mereka tidak mengakui yang namanya silat prestasi ya, dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita ingin menggabungkan itu semua ya, menggabungkan itu. Nah, keterlibatan tua-tua silat kita di ranah Minang itu wajib kita ambil kembali. Mereka wajib kita jemput, mereka wajib kita panggil, dan mereka juga wajib memberikan sumbangsih yang terbesar untuk ranah Minang ini. Nah, dengan musyawarah tua silat ini diharapkan tua-tua silat kita yang ada di ranah Minang ini kembali berperan aktif. Kemasgulan kita terhadap prestasi itu adalah kemasgulan kita bersama. Tidak hanya kemasgulan saya, tidak hanya kemasgulan Dinas Kebudayaan, Dispora dan sebagainya, tapi kemasgulan seluruh orang yang berada di ranah Minang, termasuk juga tua-tua silat. Nah, salah satu bentuk upaya kita di dalam musyawarah tua silat tadi itu adalah itu ya, melibatkan mereka kembali untuk bisa berperan aktif terhadap silat tadi ini. Ada tanggung jawab yang kita berikan kepada mereka kembali yang selama ini hilang gitu. Pas dari dua persoalan, ada pembelahan lah tibanya, ada silat tradisional, ada silat prestasi. Nah, tentu ada kajian yang mendalam ataupun pertimbangan yang lebih matang untuk menempuh langkah musyawarah ini, Pak Ketua. Iya. Ini kan kegiatan yang pertama, ya, kegiatan yang pertama, tapi saya optimis ya dengan yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Kebudayaan dan Taman Budaya dengan langkah yang dilakukan sekarang ini, ya, saya optimis bahwasanya output dari kegiatan ini nanti akan bisa menghasilkan sesuatu yang besar ya. Rekomendasi-rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh tua-tua silat itu merupakan bahagian yang terpenting sebagai acuan kita, pedoman kita untuk bisa melangkah ke depan. Nah, rekomendasi-rekomendasi ini sungguhnya mahal bagi kita yang selama ini nggak pernah kita lakukan. Saya yakin percaya tua-tua silat kita masih banyak di Sumatera Barat dan mereka masih aktif. Mereka masih mendidik murid-muridnya, tapi mereka nggak terekspos, jarang terekspos, dan bahkan mereka agak eksklusif di lingkungan mereka. Ini yang akan kita coba gerakkan kembali. Pak Kade sendiri menyikapinya dari persoalan tersebut, menempuh langkah musyawarah ini. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita ingin memberikan peran yang lebih besar kepada tua-tua silat, sekaligus memberi apresiasi, kemudian juga memotivasi ya, agar tua-tua silat ini kembali secara masif ya, mengembangkan ilmunya pada terutama adalah generasi muda. Nah, kita bincangkan dari awal tadi memang ada sedikit penurunan lah ya, semangat anak-anak muda untuk belajar silat Minangkabau ini. Terus itu dengan adanya musyawarah ini kita menginginkan ada nanti masukan-masukan, ide-ide
ya, apa langkah-langkah yang terbaik yang kita laksanakan. Rekomendasi sampai oleh Pak Ketua tadi itu akan kita laksanakan, pemerintah maupun juga dari swasta, ya. Dan alhamdulillah seperti Pak Ketua, ya, terus kita berterima kasih sekali, ya, beliau sangat antusias untuk bisa mengembangkan silat ini. Mudah-mudahan ke depan terutama generasi muda itu bisa juga berperan sesuai dengan situasi kondisi kemajuan zaman, ya. Misalnya apa? Misalnya juga membuat konten-konten melalui sosmed, ya, tentang silat ini, sehingga dia menyebar juga secara masif, bukan saja di Sumatera Barat Indonesia, bahkan dunia. Jadi kita ada sebuah kebanggaan ditetapkan oleh UNESCO. Lalu what next? Bagaimana kita mewujudkan kebanggaan kita itu? Itu diantaranya, ya, semua berperan aktif untuk silat mengembangkan ilmunya. Nanti para generasi muda akan menyambut itu dan berperan juga mengembangkan melalui kemajuan teknologi ini. Itu, Pak. Nah, menarik dari perbincangan kita dengan Pak Ketua IPSI dan Pak Kadis Kebudayaan Sumbar. Nah, kalau kita lihat sekarang ini di zaman yang sudah modern ini, generasi milenial sekarang mungkin bisa dikatakan sudah tidak kenal lagi dengan silat, kecuali mereka melihat dalam sebuah perlombaan barangkali atau dalam cerita. Apalagi dengan masuknya semacam bela diri dari produk luar, ya. Nah, sebenarnya Pak Ketua IPSI, adakah yang hilang dari silat itu sehingga kurang diminati oleh masyarakat? Yang hilang dari silat nggak ada. Hanya saja selama ini kita nggak nge-expose. Satu, yang kedua, kita nggak mempelajari. Generasi muda kita jauh dari hal yang telah kita bicarakan tadi itu. Mereka lebih kenal dengan ilmu bela diri lain. Ada mungkin silat, ya, perguruan-perguruan atau sasaran-sasaran, ya, yang lain sebagainya, mencoba memodernisasikan perguruannya mengikuti perkembangan yang ada, ya. Tapi itu kan bukan bahagian, ya, yang bisa mewakili silat tradisional kita tadi. Ada juga, ya. Nah, saya kini percaya banyak perguruan-perguruan atau sasaran kita yang ada di Indonesia itu mencoba kembali menggali potensi-potensi dasar-dasar atau akar-akar silat tradisional tadi itu. Udah banyak itu. Nah, tinggal lagi kita kenal dengan namanya silat Kumango. Siapa yang enggak kenal dengan silat Kumango? Siapa yang berkeragui dengan silat Kumango? Tapi kan sekarang kita nggak pernah lihat lagi. Apa betul sih silat Kumango itu? Ya. Langkah apa sih dengan silat Kumango itu? Siapa sih tokohnya? Siapa tuonya, tuo silatnya, dan lain sebagainya? Kita nggak pernah, karena memang nggak ada media. Nah, seperti mana kata Pak Sepuluh tadi itu, ya, kita harus memperbanyak media tadi itu. Tidak hanya konten-konten di media sosmed, ya, tapi mungkin kita akan bikin film-film dokumenter, ya, yang itu juga bisa menampilkan silat-silat tadi itu. Sehingga anak-anak kita juga sudah punya kebayangan, oh ini loh yang silat yang dikatakan oleh orang tuanya dahulu, inilah silatnya, bagus kok, dan lain sebagainya. Dan satu hal yang perlu kita ingat kembali, bahwasanya silat tidak hanya mengajari kita untuk bela diri, tapi silat juga mengajari kita tentang masalah agama, masalah akidah, dan lain-lain sebagainya. Ini yang penting. Agar tidak hilang dimakan waktu, atau artinya generasi-generasi muda bisa kembali untuk mencintai dan mengenali silat ini sebagai budaya Minangkabau. Mungkin dari Dinas Kebudayaan Sumatera Barat sendiri mungkin akan punya program ke depannya untuk generasi-generasi di dunia pendidikan, mungkin barangkali Pak Kadis. Ya, sebagaimana saya sampaikan juga di awal tadi, kita berusaha melalui jalur pendidikan silat ini bisa dikembangkan dalam rangka pelestarian, ya. Silat ini mungkin bisa diajarkan lewat kurikulum muatan lokal, ya, atau setidaknya ada pengembangan diri, ya. Biasanya hari Sabtu itu kan ada pengembangan diri, ya, menjadi pilihan yang wajib bagi anak-anak, seperti pilihan untuk pramuka, ya. Nah, kemudian juga sebagaimana oleh Pak Ketua tadi, bagaimana generasi muda berusaha berinovasi, berkreativitas, supaya pengembangan silat ini itu masif, bisa melalui adanya
film-film pendek, ya, atau membuat cerita-cerita. Kalau dulu komik istilahnya, tapi isinya adalah silek. Tapi silek yang kita inginkan itu adalah silek yang komprehensif tadi. Ada juga pelajaran tentang karakter, tentang ABS, SBK, dan seterusnya. Itu yang kita inginkan. Di samping itu, kita juga akan membuat sesuai nanti juga rekomendasi-rekomendasi ya. Tapi bayangan saya, setelah ada musyawarah silek ini, ya tentu ada dokumentasi ya, ada buku. Walaupun sekarang juga sudah ada juga tuh ya. Ya. Tapi mungkin itu akan kita fitkan, ada bukunya ya, seperti sampai oleh Pak Ketua tadi kan ada silek Kemango. Saya dengar ada bukunya berjilid tapi baru jilid 1 ya. Kita dilanjutkan. Kemudian juga ada barangkali yang ada di dalam YouTube-nya gitu ya, YouTube-nya. Di samping secara teori buku-buku, ada contoh prakteknya gitu ya. Gitu. Kemudian juga sebenarnya ada adagium ya, yang saya genggam di bagian saya minjak ditinggalkan. Mungkin itu butuh penjelasan bagi generasi muda. Kadang-kadang itu kalau tidak dijelaskan, kita bisa menyurutkan semangat ya. Kok enggak sampai ilmu ada gitu kan. Tapi satu sisi sebenarnya itu bisa dijelaskan, justru memberi semangat. Kata Ketua tadi, dimati kajinya terakhir kan, kalau ingin betul-betul bagus gitu ya. Itu motivasi. Itu barangkali langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Di samping nanti ada pagelaran-pagelaran, festival-festival, lomba-lomba gitu ya. Itu jelas memberikan motivasi, memberikan semangat. Setelah orang Minang, walaupun kawe yang dibengkokkan, air di lawi yang diadang, ikan di lawi yang diadang. Artinya walaupun ada lomba-lomba, festival ya, tapi sebenarnya kalau itu masif, itu akan memberikan semangat bagi generasi muda. Pentingnya ada pewarisan silek dari yang tua ke generasi muda. Itu barangkali. Nah, terlepas dari pembicaraan kita pada malam hari ini, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua IPSI tadi dan juga Pak Kadis, sebenarnya silek kita ini tetap akan ada dan masih ada, namun barangkali hanya kurang terekspos saja ya Pak Ketua ya. Mungkin dengan adanya musyawarah silek ini, mungkin kedepannya kita kembali akan mengumpulkan titik-titik itu untuk menjadi satu barangkali dengan adanya musyawarah silek ini. Namun kita akan jawab setelah iklan pariwara. Baik, di segmen terakhir kita kali ini kita masih mencoba menggali tentang tema kita musyawarah silek ini. Dan pertanyaan kita yang tergantung tadi Pak Kadis, mungkin seperti apa yang dibicarakan oleh Pak Ketua IPSI tadi, kita masih silek Minang ini tak pernah mati, kan ada selama-lamanya, namun kurang terekspos saja. Nah, dengan adanya musyawarah silek ini, mungkin kedepannya kita akan mencoba untuk merangkul para sasaran-sasaran itu untuk menjadi satu mungkin di Dinas Kebudayaan. Ya. Insya Allah itu juga bisa kita lakukan ya. Kita akan merangkul tutur silek ini, nanti akan kita kumpulkan ya, lalu nanti melahirkan sebuah rekomendasi. Mungkin mudah-mudahan itu juga salah satu rekomendasinya ya. Samping itu kajian-kajian tentang silek itu harus melibatkan banyak pihak termasuk perguruan tinggi, karena silek juga bisa dikaji lewat sains ya. Ada juga ilmu fisikanya di situ, matematiknya di situ, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan buku ini akan lahir bukan saja kajian tentang silek ensik, tetapi berbagai pandangan, berbagai perspektif tentang silek itu bisa muncul. Itu akan memberikan motivasi yang tersendiri ya, pada generasi muda. Nah, di samping dia akan diperlombakan dalam kegiatan keolahragaan, mungkin di kalender event kita di Sumatera Barat mungkin akan lebih diuahkan gitu Pak. Ya, sebagaimana dulu sudah pernah ada namanya galanggang silek berganti, ya, itu kan tempatnya berganti-ganti itu, ya, itu akan kita lanjutkan kembali. Salah satu event yang mudah-mudahan bisa rutin ya.
apalagi dengan dukungan Pak Ketua DPRD dan kawan-kawan, Dinas Kebudayaan akan lebih bersemangat ya, bisa mengadakan event-event tentang silat ini ya, dan menampilkan semua model-model, kan masing-masing daerah beda-beda tuh ya. Itu dalam event-event yang lain, kalau bisa silat salah satu bentuk pertunjukan pegelarannya. Kalau biasanya kan hanya tari ya, sekarang ada silat gitu. Itu diantaranya. Kita ke Pak Ketua IPSI. Dan pada malam hari ini sebenarnya bertepatan dengan hari ulang tahun IPSI ya Pak ya? Iya, iya. Kalau boleh tahu itu ulang tahun yang keberapa Pak? 74. 74, Iya. berarti sudah cukup tua juga usianya ya Pak? Iya, benar. Nah, sebagai Ketua IPSI di ulang tahun yang ke-74 ini, mungkin program kedepannya untuk lebih giat lagi, mungkin ada itu prestasi seperti apa? Ya, kita ingin mengembalikan kembali jati diri kita ya. Sebagai orang Minang, punya budaya, punya tradisi adalah silat. Ya. Kalau UNESCO bilang bahwasanya ada sebuah pengakuan ya, silat ya, dan kementerian juga mengakui bahwasanya silat itu berasal dari Sumatera Barat, ke depan tentu kita ingin menjadikan silat itu tidak hanya dikenal oleh Indonesia tapi dunia. Nah, pintu gerbangnya itu adalah di Sumatera Barat. Pintu gerbangnya itu berada di Ranah Minang. Itu yang akan kita coba upayakan. Dan dengan hal seperti itu mudah-mudahan generasi muda kita semakin mencintai silat. Kata pepatah orang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dan memang generasi muda kita tak kenal ya. Mereka kenal cuman dasar-dasar kulit-kulit dari silat yang mereka coba lihat mungkin di waktu ada acara-acara kegiatan lain. Tapi mereka banyak nggak kenal intisari filosofi dari silat itu sendiri. Maka dengan hal seperti itu kita coba memperkenalkan silat tersebut sehingga itu berupa bisa menjadikan sebuah cita-cita bagi generasi muda, dan tidak hanya sekedar cita tapi kebutuhan bagi generasi muda untuk kedepannya. Nah, insya Allah pada tahun 2024 kita akan juga melaksanakan PON ya, di Sumatera Utara terus. Ya. Persiapan sudah dilaksanakan oleh IPSI Sumbar. Ya, kita pertama sudah melakukan, kita tahap awal ini kita mencoba melakukan kembali inventarisir ya terhadap anak-anak kita ya, para atlet-atlet kita. Yang kedua adalah mencoba menyeragamkan kembali ya pola dari gerakan kita. Nah, itu tadi salah satu bentuk rekomendasi dari tutu silat kita dalam musyawarah tadi itu merupakan bahagian terpenting nanti untuk bisa kita pelajari ya, untuk bisa mengkoreksi, mengevaluasi kembali anak-anak yang kita tampilkan lagi, kita tampilkan itu gitu ya. Dan dari seluruh bahan-bahan data-data yang telah kita kumpulkan nanti, itu menjadi referensi yang utuh bagi kita untuk bisa membangkitkan kembali prestasi kita di tingkat nasional dan internasional. Kalau kemarin itu kita tidak bisa menghasilkan 10 besar, maka untuk 2024 kita punya target silat di Sumatera Barat minimal itu bisa menjadi 5 besar. Ya. Nah, sebelum kita tutup nih Pak Ketua, di samping ini adalah himbauan untuk para atlet kita yang akan bertanding nanti, mungkin juga Pak Ketua ingin menyampaikan atau himbauan kepada generasi-generasi muda Minangkabau. Silakan. Ya, terima kasih. Di usia IPSI yang ke-74 adalah usia yang cukup tua, tapi yang silat itu sudah ribuan tahun berada di Ranah Minang, merupakan etalase bagi kita selama ini, kebanggaan di Ranah Minang orang tua kita terdahulu, dan merupakan pintu gerbang dari kesusahan-kesusahan orang tua kita dahulu dengan silat tadi. Nah, sekarang kita berharap kepada generasi muda untuk bisa kembali mencintai silat dengan mencoba mempelajari silat tersebut dari awal sampai akhir. Saya dengan percaya silat tidak akan ketinggalan peradaban, silat tidak akan ketinggalan zaman, dan kami mencoba akan tetap mendampingi generasi muda kita untuk selalu mencintai silat. Dan terakhir mungkin Pak Riki, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Saifullah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan teman-teman juga di Taman Budaya yang telah mencoba berinovasi. Mudah-mudahan ini ijtihad kita dan rangka membangkitkan batang terendam kembali, menjadikan silat merupakan sebuah kebutuhan untuk kita di Ranah Minang kita ini. Terima kasih Pak. Oke. Sudah bincang pada malam hari ini.
Baik, pemirsa Padang TV, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua FC Subagio tadi, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau bukan kita sendiri sebagai masyarakat sendiri yang mengenali dan menyayangi bahkan mencintai kebudayaan kita sendiri, siapa lagi? Jangan sampai di suatu hari nanti jalan biasa orang lalu, cupak nenek orang mengalek, artinya kebudayaan yang kita miliki diambil dan dicaplok oleh orang lain karena kita sendiri kurang menghargai dan kurang memahami. Terima kasih kita ucapkan kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan dialog khusus kita pada malam hari ini. Saya Andoni sebagai pembawa acara pada malam ini mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun IPSI yang ke-74. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasa bahagia tak terhingga saat ini kita ikut menjadi bagian keluarga pengurus besar IPSI Indonesia dan merayakan hari jadinya sesudah silat menjadi warisan budaya dunia UNESCO. Jika silat adalah dunia, maka Sumatera Barat adalah gerbangnya. Tanggung jawab kita untuk tetap berusaha untuk memulangkan Syriah ke ganggangnya, memulangkan Pinang ke tampuknya. Segala daya upaya akan kita tempuh, segala jalan terjal akan kita lalui, agar silat tak hanya menjadi karakter Indonesia, tapi juga menyumbang pada peradaban dunia. Saya Supardi, Ketua IPSI Sumatera Barat, salam Ikatan Pencak Silat Indonesia. Silat membangun jati diri generasi bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.